masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Kejati Sulteng menangkap buronan kasus korupsi dana APBD Desa Siatu, Kabupaten Tojo Una-Una. Seorang penumpang kapal motor Tilong Kabila terjatuh di laut perairan Desa Bubung. Puluhan peserta mengikuti lomba karapan sapi di Kabupaten Sigi. Menjelang tahun ajaran baru, penerimaan siswa kembali dibuka masing-masing satuan pendidikan, termasuk di tingkat sekolah menengah atas alias SMA di Sulawesi Tengah. Penerimaan murid baru dilakukan melalui sistem penerimaan murid baru alias SPMB online tahun 2025. Berdasarkan jadwal dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, tahapan pendaftaran SPMB sudah berlangsung sejak 14 Mei lalu. Hari ini merupakan hari terakhir masa validasi dan verifikasi berkas hingga masa sanggah. Pada masa sanggah, siswa masih bisa memperbaiki dan menambah data yang di-input pada pendaftaran online sebelumnya. Pelayanan dilakukan di masing-masing satuan pendidikan, seperti contohnya di SMA Negeri 4 Palu. Selasa pagi, tim operator melayani perbaikan data dari para calon murid baru. Kami telah menyiapkan perangkatnya untuk membantu para calon murid baru untuk perbaikan datanya. Kami himbau kepada para siswa dan orang tua kiranya memanfaatkan semaksimal mungkin masa sanggah ini sesuai dengan pemberitahuan dari panitia. SMA Negeri 4 Palu sendiri mendapatkan kuota sebanyak 549 murid. Hingga kini tercatat ada 468 calon murid baru yang telah mendaftarkan diri. Hal yang sama pun dilakukan di SMA Negeri 2 Palu. Tim panitia SPMB SMA Negeri 2 Palu terus melayani perbaikan data di masa sanggah hingga batas di 18 Juni 2025. Berharap dengan adanya aplikasi ini ada pemerataan penyebaran murid di SMA Sulawesi Tengah. Kemudian dengan adanya aplikasi ini lebih objektif dalam menilai dan menyaring peserta didik yang murid baru ya istilahnya sekarang SPMB, murid baru yang akan masuk ke SMA Sulawesi Tengah. Dari 588 total kuota, tercatat 538 calon murid yang mendaftar. Adapun sistem penerimaan murid baru melalui 4 jalur penerimaan. Di antaranya jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Sementara itu pengumuman akan berlangsung pada 23 Juni 2025 mendatang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sebanyak 80 peserta mengikuti lomba karapan sapi yang berlangsung di Desa Padende, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Senin sore. Peserta lomba tidak hanya berasal dari Kabupaten Sigi, tapi juga dari Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Bahkan ada peserta dari Sulawesi Barat. Lomba karapan sapi yang juga disebut Mosi Lumba Japi oleh masyarakat Sigi mempertandingkan kelas pemula dan mini kompo. Lomba ini disambut meriah ratusan penonton. Mereka berjubel memadati pinggir lapangan untuk menyaksikan adu kecepatan sapi. Tidak hanya orang tua dan dewasa, kalangan anak-anak pun tidak ketinggalan menonton. Lomba karapan sapi ini tidak hanya sekadar olahraga dan hiburan, tapi sekaligus ajang untuk meningkatkan nilai jual sapi. Apalagi sapi yang ikut bertanding merupakan sapi pilihan dan usai lomba biasanya laku dengan harga tinggi. Satu ekor sapi biasanya dijual hingga 35 juta rupiah.
agar supaya event ini tetap berlanjut. Karena ini menjadi kearifan lokalnya kita yang ada di Kabupaten Sigi juga. Di sini ada 9 kelas semua. Dari kelas mini kompo dengan kelas bergengsi. Lomba karapan sapi akan berlangsung hingga 29 Juni 2025. Juara pertama lomba ini selain mendapatkan piala dan uang pembinaan, juga mendapat 1 ekor sapi untuk pemenang di kelas bergengsi. Julianus Kay melaporkan dari Sigi. Kota Palu dikenal memiliki banyak destinasi wisata kuliner tradisional yang menarik dan unik. Salah satunya wisata otomotif Sate Mobil yang terletak di Bukit Indah Kanuna, Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu. Berbeda dengan wisata kuliner lainnya, di lokasi ini pengunjung tidak hanya menikmati beragam kuliner tradisional maupun modern. Lokasinya yang berada di ketinggian membuat pengunjung bisa menyaksikan pemandangan lembah dan pantai Teluk Palu. Selain itu, pengunjung bisa melihat jajaran belasan mobil dan motor antik keluaran tahun 50-an. Koleksi tersebut milik pengelola tempat kuliner tersebut. Salah satu keunikan dan daya tarik lokasi wisata yang dibangun tahun 2016 ini terdapat sebuah tugu sate mobil. Sejumlah mobil disusun menyerupai sate. Tempat ini selalu ramai dikunjungi saat hari libur dan akhir pekan. Setiap pengunjung dewasa dikenakan biaya masuk sebesar Rp10.000, sedangkan untuk anak-anak gratis. Rp10.000. Anak-anak dan dewasa sama saja ya? Iya. Anak-anak tidak bayar. Dewasa saja. Dewasa saja yang bayar. Kalau jam bukanya dari jam berapa, Pak? Dari pagi jam 7 sampai jam berapa? 11 malam. Bukannya setiap hari atau hanya? Setiap hari. Hanya saja lokasi wisata ini sementara ditutup karena dilakukan renovasi. Pengelola berencana membuka kembali pada bulan Juli mendatang. Jamsiar melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angil Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.